Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmana Rufalisa dari jurusan Ekonomi Syariah. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dari dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu Bapak Andini Nur Bahri. Nah, dalam tulisannya beliau, komunikasi antar pribadi pada lingkungan kerja dalam perspektif Islam, ini akan saya review. Nah, jadi yang pertama itu beliau membahas tentang komunikasi antar pribadi. Nah, jadi menurut DeVito, komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan umpan balik yang langsung. Sedangkan menurut Effendi, pada hakikatnya komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan umpan balik yang langsung. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar personal atau antar pribadi ini merupakan sebuah komunikasi dua arah yang minimal dilakukan oleh dua orang secara nonverbal, dan dalam pemberian umpan baliknya itu juga secara langsung. Kemudian apa itu lingkungan kerja? Jadi lingkungan kerja itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat memengaruhi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada para karyawannya. Nah, jadi lingkungan kerja sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan juga secara non-fisik. Nah, jadi lingkungan kerja fisik ini misalnya kayak yang terlihat oleh mata, sedangkan tentang lingkungan kerja non-fisik itu seperti bagaimana hubungan kerja antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Nah, lalu bagaimana pentingnya komunikasi antar pribadi dalam lingkungan kerja? Jadi fungsi dari komunikasi antar pribadi ini dibedakan ada beberapa. Yang pertama itu ada fungsi informatif. Nah, ya, jadi fungsi informatif ini untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan apa-apa saja peraturan yang diperbolehkan dan juga apa-apa saja yang tidak diperbolehkan. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi persuasif. Jadi komunikasi antar pribadi ini juga berfungsi untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa yang kita bicarakan. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi integratif. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari komunikasi antar personal dalam sebuah organisasi. Nah, sedangkan dalam Islam sendiri itu komunikasi antar personal itu harus mengantarkan manusia untuk merasakan kehidupan yang damai dan juga nyaman. Komunikasi dalam organisasi sendiri terjadi pada tingkatan interpersonal adalah sangat penting. Hal ini ditujukan untuk menggali kebutuhan dari masing-masing personalnya itu. Nah, kebutuhan dari masing-masing personalnya itu ada seperti kasih sayang, keikutsertaan dalam suatu hal, dan juga sebagai kontrol. Dalam Islam sendiri, sebuah komunikasi dikatakan efektif apabila memberikan umpan balik yang benar sesuai apa yang diinformasikan oleh komunikatornya. Nah, sebenarnya ini tuh sama saja dengan komunikasi umumnya. Sedangkan poin selanjutnya yang saya akan bahas adalah tentang indikator komunikasi yang efektif. Jadi indikator suatu komunikasi antar personal dikatakan
efektif itu apabila memenuhi beberapa indikator. Yang pertama yaitu pemahaman, yang kedua yaitu kesenangan, ketiga pengaruh pada sikap, yang keempat hubungan yang baik, dan yang terakhir adalah tindakan. Jadi suatu komunikasi itu akan dikatakan efektif apabila seseorang yang kita berikan informasi, dia akan melakukan apa yang kita informasikan, seperti itu. Kemudian, tentunya saja ada beberapa faktor pendorong suatu komunikasi antar personal itu dikatakan efektif. Yang pertama yaitu faktor komunikator sendiri, dan yang kedua itu dari pesan. Jadi seorang komunikator itu bisa memberikan hasil komunikasi yang efektif apabila memenuhi beberapa kriteria, dan kriteria tersebut adalah adanya kredibilitas, daya tarik, kekuasaan, kemampuan intelektual, integritas, kepercayaan, kepekaan sosial, kematangan tingkat emosional. Jadi dalam kita memberikan sebuah komunikasi kepada orang lain, kita itu harus mengesampingkan ego kita gitu. Jadi kita itu harus terfokus kepada isi dari informasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu berorientasi kepada kondisi psikologis komunikan. Jadi dalam memberikan komunikasi, kita itu juga harus memperhatikan bagaimana kondisi dari si komunikannya itu. Jadi komunikator harus mengetahui kondisi dari komunikannya. Selain ada faktor pendukung, pastinya juga ada faktor penghambat dari sebuah komunikasi antar personal dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah komunikasi antar personal di dalam sebuah organisasi itu ada beberapa hambatan. Yang pertama yaitu perlindungan, yang kedua yaitu pertahanan, yang ketiga itu tendensi to evaluate atau kecenderungan untuk menghakimi, yang selanjutnya yaitu perspektif yang sempit, dan selanjutnya keterbatasan waktu, dan yang terakhir adalah mismatch expectation. Jadi hambatan dalam penerimaan suatu komunikasi itu karena kita itu memiliki ekspektasi, namun ternyata ekspektasi kita itu nggak sesuai dengan apa yang diinformasikan. Jadi itu akan menghambat dari keefektifan suatu komunikasi antar personal di dalam sebuah organisasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.